tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi. La yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Asmakan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib? Saya nggak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar ke Rabitatul Alawiyah. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara datang ke Rabitatul Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Rabithah untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak ketahuan anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Diantara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi Uthmani, mufti besar Pakistan. Kemudian di antara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Zaidan, ulama-ulama besar, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan Forum Fikih Dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Dan terakhir sebagai penutup, hal yang terakhir saya berharap kita sangat berhati-hati, nggak perlu terburu-buru di dalam penelitian ini karena ini urusannya tadi tanggung jawab dunia akhirat. Mudah-mudahan insya Allah forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi perkataan Nian, apakah siap untuk tidak caci maki? Saya setuju, emang harus, nggak boleh caci maki urusan nasab. Wajib kita untuk tidak boleh caci maki urusan nasab. Haram, dilarang oleh Rasulullah mencaci maki urusan leluhur, saudara. La tasubbu aba'akum, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian hina ayah-ayah kalian. Saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum tes DNA apa Bib? Udah berkali-kali bilang Darul Fatwa dan Darul Ifta di Qatar, banyak sekali lembaga fatwa yang mengatakan bahwasanya tes DNA jauh untuk mengisbat suatu nasab itu dilarang, tidak diperbolehkan. Tapi kalau tes DNA untuk yang lain itu hukumnya boleh. Tes
tes DNA itu kan sering disebut sama Imat, Fuad, Pleret dan lain-lainnya. Dan harus tes DNA. Oh, 180 para Habib sudah tes DNA, golongannya inilah ini. Itu nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Sama seperti begini, ada laki-laki dan perempuan. Si laki-laki ini menghamili perempuan ini. Setelah itu perempuan ini lahir anaknya. Ketika dites DNA-nya itu sama, adalah tes DNA yang menghamili. Tapi anak itu adalah waladuz zina, anak zina yang nasabnya tidak boleh disambungkan kepada si yang menghamili itu.